Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5 yang hebat, semangat, dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita Bahasa Indonesia kelas 5, bab 7, Sayangi Bumi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Ayo, kita belajar. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari teks eksposisi, tujuan dari teks eksposisi, ciri-ciri dan struktur dari teks eksposisi dengan benar. Sebenarnya, apa itu teks eksposisi? Pengertian dari teks eksposisi adalah jenis tulisan yang bertujuan untuk menjelaskan, menerangkan, atau memberikan informasi tentang suatu topik secara faktual dan objektif. Dengan kata lain, teks eksposisi ini seperti teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu maksud dan tujuan tertentu. Adapun ciri-ciri dari teks eksposisi, yang pertama, berisi fakta. Informasi yang disampaikan dalam teks eksposisi harus benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, yakni objektif, tidak memihak atau mengandung opini pribadi. Yang ketiga, bahasa yang digunakan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Yang keempat, informasi yang disampaikan disusun secara logis dan teratur. Sedangkan tujuan dari teks eksposisi yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, menjelaskan suatu konsep atau ide. Dan yang ketiga, membujuk pembaca untuk percaya pada suatu pendapat. Struktur dari teks eksposisi terdiri dari judul, pernyataan, penjelasan, dan kesimpulan. Yang pertama, yakni judul. Judul merupakan bagian pertama yang akan dibaca oleh pembaca. Fungsinya untuk menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran umum tentang isi teks. Judul yang baik harus singkat, jelas, dan relevan dengan isi teks. Struktur yang kedua, yakni pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat pada bagian awal paragraf pertama berisi mengenai pernyataan tegas tentang topik yang akan dibahas. Pernyataan ini menjadi landasan atau dasar dari seluruh penjelasan yang akan diberikan. Struktur yang ketiga, yakni penjelasan. Penjelasan merupakan bagian inti atau terbesar dari teks eksposisi, berisi uraian atau penjelasan yang rinci mengenai topik yang telah dinyatakan. Penjelasan harus didukung oleh fakta, data, contoh, atau pendapat para ahli untuk memperkuat argumen. Dan yang terakhir, yakni kesimpulan. Kesimpulan merupakan bagian akhir dari teks eksposisi, berisi rangkuman atau poin-poin penting dari seluruh penjelasan yang telah disampaikan. Di dalam kesimpulan harus menegaskan kembali pernyataan awal dan memberikan gambaran yang utuh tentang topik yang sedang dibahas. Jadi struktur teks eksposisi ada 4, judul, pernyataan, penjelasan, dan kesimpulan. Nah, berikut ini contoh dari teks eksposisi. Judulnya, mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah. Pernyataan pendapatnya, yakni aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai, misalnya daun-daun kering, sisa makanan, dan lain-lain.
Sampah lainnya yakni sampah anorganik, seperti sampah yang sulit diurai, misalnya plastik, logam, kaca, kertas, dan lain-lain. Kemudian struktur yang ketiga yakni penjelasan, di mana penjelasan terdapat pada paragraf yang kedua, paragraf yang ketiga, mengenai penjelasan-penjelasan tentang pengelolaan sampah yang harus berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir yakni kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, sampah bisa berubah menjadi berkah apabila kita bijak dalam mengelolanya. Penanganan sampah yang baik dan benar juga akan menciptakan lingkungan yang bersih, sehingga membuat hidup kita menjadi nyaman dan sehat. Hal ini bisa kita wujudkan melalui partisipasi dan peran aktif kita semua. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tonton video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.